وسائل أجمعين أما بعد ويا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بنعم الفقراء والمساكين الله أكبر ولله الحمد. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, kalimat takbir Allahu Akbar yang kita kumandangkan setiap saat merupakan panggilan kita bertolak dari berlabuh. Kalimat takbir ini selalu kita kumandangkan baik di masa-masa damai, tentram, dan kita kumandangkan pula ketika masa-masa kritis dan mencekam. Kalimat takbir ini melambangkan keagungan dan kebesaran Allah. Kalimat ini pula lah yang mempersatukan seluruh umat Islam di muka bumi. Dalam kandungan takbir terpancar aneka satuan seperti kesatuan alam semesta, kesatuan dunia dan akhirat, kesatuan natural dan supranatural, kesatuan ilmu dan kesatuan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardh man karhal batilahum bil haqqi wal afdal, yang artinya hanya kepada Allah segala yang ada di langit dan di bumi bersujud, baik dengan keinginan sendiri ataupun terpaksa, dan bersujud pula bayangan-bayangannya di waktu pagi dan petang, berdasarkan Quran surat Ar-Ra'd ayat 15 dan 13. Hadirin ikhwahil muslimin rahimakumullah, dalam kesatuan alam raya inilah seluruh makhluk harus bekerja sama dalam kebajikan, sehingga dari sinilah rasa aman dan damai memperoleh pijakan yang kuat. Kita sebagai manusia beriman kepada Allah adalah khalifah di bumi, sehingga kita harus mewujudkan kedamaian. Nah, sebagai khalifah Allah ini, tugas kita dimulai dari lingkungan terkecil, bermula dari diri sendiri, warga, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara seluruh bumi, bahkan ke seluruh jagat raya yang berlanjut ke negeri kekal di akhirat nanti. Perdamaian bermula dari jiwa manusia. Tidak akan ada kedamaian jika terdapat cekcok dan perselisihan, bahkan dengan diri sendiri sekalipun, karena setiap individu mukmin haruslah tunduk dan patuh kepada suatu penguasa, satu pengendali yang menciptakan keselarasan di muka bumi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah berani membuat perselisihan dengan Allah dengan melalui cara-cara mempersekutukannya, dan janganlah pernah mencari perlindungan selain daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bila takbir telah terpatri dalam dada, maka segala perbuatan dan ucapan kita akan menyatu dalam ketakwaan dan keyakinan serta pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah menyatu dengan kalimat takbir dalam kesehariannya akan menjadi pribadi yang membawa manfaat dalam kehidupan diri di lingkungan sekitarnya. Bila beruntung, dia akan bersyukur. Bila diuji, dia akan bersabar. Jika ditegur, dia akan menyesal. Dan bila bersalah, akan beristighfar dan minta maaf serta berani bertanggung jawab. Demikian agungnya kalimat takbir. Jika dihayati makna dan pesan-pesannya, sehingga takbir ini diperintahkan oleh Allah untuk dikumandangkan begitu selesai bilangan bulan tergantung bilangan puasa Ramadan. Dengan berakhirnya Ramadan,
tentu kita berharap kita telah dapat mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan yang hanya dapat dicapai bila kita memiliki keimanan. Artinya ketakwaan dan keimanan adalah simbol kesatuan dalam ketauhidan. Iman membuahkan persatuan dan kesatuan, sedangkan kufur mengantarkan kepada perselisihan dan perpecahan. Pada masa hidup Rasulullah SAW, ketika sekelompok kaum muslimin hampir terpecah dan terpengaruh oleh bisikan para pemecah belah, turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menemani keimanan dengan persatuan dan perpecahan dengan kekufuran. Allah memperingatkan mereka yang nyaris terpecah belah dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuhun. Yang artinya pada hari di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Berdasarkan Quran surat Al-Imran ayat 3 halaman 106. Dalam kehidupan duniawi mereka yang bersatu dan bekerja sama untuk kemaslahatan bangsa dan masyarakat akan memiliki wajah yang berseri-seri. Keceriaan nampak jelas di wajah kita ketika memetik hasil dari persatuan dan kerjasama dalam kebijakan. Sedangkan mereka yang terpecah belah dan saling bersengketa pun telah diperingatkan dan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tabyadu wujuh wa taswudu wujuhun wa man ladina uswadu aswadat wujuhum akbartum bada imanikum wadduku adabi lima kuntum takfurun. Pada hari di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu. Quran surat Al-Imran ayat 3 halaman 106. Hadirin sidang Idul Fitri rahimahullah. Dalam kondisi seperti sebenarnya kita banyak berharap dan mendoakan mudah-mudahan para pemimpin kita, elit-elit kita dalam berjuang tidak hanya menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara, pengorbanan untuk kepentingan orang yang tidak mudah berjuang dalam rangka mensejahterakan umat memang memerlukan keterlibatan semua pihak. Hanya orang-orang bertakwalah yang sanggup melaksanakannya. Mudah-mudahan perayaan Idul Fitri kali ini mampu menggugah kita untuk rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa, negara. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikri hakim. Innallaha huwal tawwabur rahim. Demikianlah khutbah salat Idul Fitri Masjid Al-Ikhlas Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi katsiran wa subhanallah wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahil hamd.